Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab Mukasyyafatul Qulub, yaitu lanjutan dari bab silaturahim. Melalui sanad Imam Ahmad, melalui sanad yang baik dan kuat, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan Al-Rahim itu adalah cabang dari Al-Rahman. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku diputuskan." Yaitu maksudnya ada seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Wahai Tuhanku, aku diperlakukan jelek. Wahai Tuhanku, aku dizalimi. Kemudian dijawab, tidaklah engkau ridho kalau aku menyambungkan denganmu orang yang menyambungkanmu dan memutuskanmu dari siapa yang memutuskanmu. Pengertian cabang dari Al-Rahman adalah karena lafaz Al-Rahim merupakan derivasi dari namanya Al-Rahman, sebagaimana disebutkan dalam hadis itu. Al-Bazzar melalui sanad hasan meriwayatkan Al-Rahim itu adalah sesuatu yang bergantung pada arsy dan berbicara dengan bahasa yang fasih. Ya Allah, sambungkanlah orang yang menyambungkanku dan putuskanlah orang yang memutuskanku. Lalu Allah SWT menjawab, aku adalah Al-Rahman Al-Rahim. Aku bentuk Al-Rahim dari namaku. Barang siapa yang menyambungkannya, aku menyambungkan hubungan dengannya. Namun barang siapa yang memutuskannya, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Jadi barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah SWT akan memutuskan hubungan seseorang dengan Allah SWT. Begitu juga barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan menyambung hubungannya dengan orang tersebut. Jadi barang siapa yang memutus tali silaturahim, sesungguhnya dia telah memutus hubungannya dengan Allah SWT. Dan barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka sesungguhnya dia telah menyambung hubungan dengan Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Al-Bazzar juga meriwayatkan hadis lain, ada 3 hal yang bergantung pada aras. Bergantung pada aras. Pertama, Al-Rahim. Dia berkata, ya Allah, aku berpegang kepadamu, maka aku tidak akan diputuskan. Kedua, amanat.
Dia berkata, "Ya Allah, aku bergantung kepadamu, maka aku tidak akan dikhianati." Ketiga, kenikmatan. Dia berkata, "Ya Allah, aku bergantung kepadamu, maka aku tidak akan diingkari." Al-Bazzar dan Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Stempel digantungkan pada tiang aras. Apabila al-rahim disakiti, kemaksiatan diperbuat dan sikap lancang kepada Allah, Allah mengutus stempel itu untuk mengecap hati orang tersebut. Setelah itu dia tidak memahami sesuatu apapun." Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambungkanlah silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diamlah. Di tempat lain, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, sambungkanlah silaturahim. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau diakhirkan kematiannya, hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Kemudian Imam Bukhari dan Tirmizi meriwayatkan hadis, pelajarilah nasab kalian yang kalian hubungkan tali silaturahimnya, karena silaturahim adalah kecintaan dan dalam keluarga, kekayaan dalam harta, dan pengakhiran dalam kematian. Karenanya bertambahlah usia. Abdullah bin Al-Imam Ahmad dalam Jawaid Al-Musnad, Al-Bazzar melalui sanad yang baik, dan Al-Hakim meriwayatkan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan ditolakkan dari kematian yang buruk, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambungkannya tali silaturahim. Kemudian Al-Bazzar dan Al-Hakim mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tertulis dalam Taurat, barang siapa yang ingin bertambah umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Abu Ya'la berkata, dengan sedekah dan silaturahim Allah memanjangkan umur, menolakkan kematian yang buruk, serta menolakkan segala hal yang dibenci dan dilarang. Di tempat lain, Abu Ya'la berkata tentang seorang laki-laki dari Khassam, orang itu berkata, aku datang kepada Nabi SAW ketika beliau berada di tengah sekumpulan sahabatnya. Aku bertanya, engkaulah yang mengaku utusan Allah? Benar. Wahai Rasulullah, amalan apa yang sangat disukai Allah? Beriman kepada Allah. Wahai Rasulullah, apalagi? Menyambungkan silaturahim. Wahai Rasulullah, amalan apa yang sangat dibenci Allah? Menyekutukan Allah. Wahai Rasulullah, kemudian apa lagi? Memutuskan silaturahim. Kemudian apa lagi yang sebaiknya aku kerjakan? Menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang dalam perjalanan. Dia mengambil kendali unta Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka." Nabi SAW diam, lalu memandang kepada para sahabatnya. Setelah itu, beliau bersabda, "Orang ini telah mendapat petunjuk." Seorang sahabat bertanya, "Mengapa begitu?" Beliau mengulangnya, lalu menjawab pertanyaan orang itu, "Engkau menyembah Allah tanpa menyekutukan sesuatu apapun dengannya, mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan menyambungkan tali silaturahim. Tinggalkan unta itu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Dan engkau menyambungkan tali silaturahim dengan kerabatmu." Setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW bersabda, "Jika dia berpegang pada apa yang aku perintahkan, niscaya dia masuk surga." Melalui sanad yang baik, At-Tabrani meriwayatkan hadis, Allah memakmurkan rumah suatu kaum dan memberkati harta mereka. Para sahabat bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena mereka menyambungkan tali silaturahim." Jadi orang yang Allah SWT memakmurkan dan memberkati harta satu kaum disebabkan karena kaum tersebut menyambungkan tali silaturahim. Kemudian Ahmad melalui para perawi yang thiqah, hanya saja periwayatannya terputus, meriwayatkan, barang siapa memberi kasih sayang, dia telah diberi bagiannya dari kebaikan dunia dan akhirat. Silaturahim, bertetangga baik dan berakhlak terpuji dapat memakmurkan rumah dan memperpanjang umur. Abu Sa'id Ibnu Hibban dan Baihaqi meriwayatkan bahwa seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Beliau menjawab, "Orang yang paling bertakwa kepada Tuhan, yang menyambungkan tali silaturahim, serta menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran." Jadi orang yang paling baik adalah yang pertama orang yang bertakwa, yaitu orang yang taat kepada Allah SWT, mengerjakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyambungkan tali silaturahim. Dan yang ketiga adalah orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau disebut juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Tabrani dan Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, katanya, "Kekasihku Muhammad SAW berwasiat kepadaku tentang suatu perangai yang baik. Beliau mewasiatkan kepadaku agar jangan memandang kepada orang yang ada di atasku, melainkan harus memandang kepada orang yang berada di bawahku dengan kecintaan dan kedekatan kepada orang-orang miskin." Jadi di antara wasiat Nabi SAW adalah hendaknya kita selalu memandang orang yang kondisinya di bawah kita, yaitu dengan pandangan kecintaan dan kedekatan kepada mereka yang di bawah kita.
Beliau mewasiatkan kepadaku agar menyambungkan tali silaturahim. Beliau mewasiatkan kepadaku agar jangan takut karena Allah kepada celaan para pencela. Yaitu apabila kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, maka kita tidak boleh takut terhadap celaan manusia. Beliau mewasiatkan kepadaku agar mengatakan kebenaran walaupun terasa pahit. Balighul haq walau kanal muran. Sampaikanlah yang benar walaupun pahit. Beliau pun mewasiatkan kepadaku agar memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah, karena ia termasuk pusaka-pusaka surga. Kemudian Bukhari dan Muslim serta para perawi lainnya meriwayatkan hadis dari Maimunah radhiyallahu anhu bahwa dia memerdekakan ibunya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada suatu hari dia berada di samping Rasulullah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku diberitahukan bahwa aku telah memerdekakan ibuku." Beliau bersabda, "Jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu juga, lebih besarlah pahalanya bagimu." Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Aku telah berbuat dosa besar. Apakah akan diterima taubatku?" Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau masih punya ibu?" Orang itu menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau punya bibi?" Orang itu menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "Berbuat baiklah kepadanya." Jadi, di antara hal-hal yang dapat menghapuskan dosa besar adalah di antaranya dengan berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki ikatan silaturahim kepada kita. Dan di antaranya tersebut adalah bibi kita. Kemudian Al-Bukhari dan lain-lain meriwayatkan hadis orang yang beruntung atau al-wasil itu bukanlah orang yang mendapat imbalan, melainkan orang yang beruntung ialah ketika engkau memutuskan tali silaturahim lalu menyambungkannya kembali. Kemudian At-Tirmizi meriwayatkan hadis hasan, "Janganlah kalian menjadi orang yang tidak berpendirian. Kalian mengatakan, jika manusia berbuat baik, kami akan berbuat baik. Jika mereka berbuat zalim, kami pun akan berbuat zalim. Karena itu, jadilah dirimu sendiri. Jika manusia berbuat baik, berbuat baiklah kalian. Akan tetapi jika mereka berbuat jahat, kalian jangan berbuat zalim." Ya, jadi ada sebagian orang yang mengatakan perkataan seperti ini, yaitu kalau orang lain berbuat baik, aku pun akan berbuat baik kepadanya. Kalau dia jahat kepadaku, maka aku akan berbuat jahat juga kepadanya.
maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang keliru. Jadi ini adalah ucapan orang yang tidak berpendirian. Jadi apabila orang berbuat baik kepada kita, maka kita pun berbuat baik kepadanya. Tapi apabila orang berbuat jahat kepada kita, kita jangan berbuat jahat kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Muslim meriwayatkan bahwa seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, aku punya kerabat yang aku sambungkan tali silaturahim dengan mereka. Tetapi